Selamat pagi pemirsa. Dunia internasional kembali bergolak. Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump menggempur Iran dengan puluhan rudal dan bom ke fasilitas nuklirnya. Serangan ini tidak hanya mengancam kedamaian dunia, tapi juga menimbulkan dampak serius bagi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia yang rawan terguncang di sektor energi dan keuangan. Presiden Prabowo Subianto didorong untuk segera mewujudkan kemandirian energi agar Indonesia tidak terus menjadi korban gejolak dunia yang semakin menggila. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 23 Juni 2025 dengan tema Bersiap untuk Dunia yang Menggila bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Kita melihat seperti yang di dalam editorial Dunia yang Menggila. Ya. Dan yang paling kita khawatirkan sebetulnya, Mas Kohar, kalau kemudian konflik atau perang ini berlarut-larut, adalah harga minyak mentah bisa mencapai $100. Dan kan itu bisa 150 katanya. Nah, malah bisa lebih, dan itu malah bisa menaikkan harga BBM yang dampaknya kemana-mana. Ya. Apa pesan yang mau disampaikan editorial pagi ini, Mas Kohar? Yang paling penting adalah kita harus serius dalam memitigasi risiko dari perang ini. Selain serius, harus cepat merespons ini. Jadi tidak boleh lagi kita menggunakan bahasa-bahasa penyangkalan seperti yang sudah-sudah. Artinya kita aman, minyak kita tidak diimpor langsung, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena dampak dari situasi global itu sangat tidak bisa kita pastikan seperti apa nanti wujudnya. Oleh karena itu, daripada kita menggantungkan diri kepada pihak-pihak lain, alangkah lebih baik kalau kita belajar mandiri sekarang. Belajar mandiri dengan mulai melaksanakan aksi dari blueprint yang sudah disusun selama ini di bidang energi. Ketahanan energi itu seperti apa? Lalu bentuknya bagaimana? Lalu peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan apabila satu celah ditutup? Ya, kita mau cari celah lain yang seperti apa, supaya kita tidak terlambat. Ingat, kita pernah terlambat di dalam hal memitigasi persoalan pandemi misalnya. COVID-19. Ya, kita, karena di awal kita menyangkal bahwa ini kita belum, dan kita belum. Akhirnya terlambat ya? Akhirnya terlambat. Nah, daripada seperti itu, maka akan lebih bagus apabila kita serius menangkap ini, pesan yang dunia yang makin menggila ini, dunia yang semakin tidak pasti ini. Dan semakin hari semakin tidak jelas siapa yang bisa dipercaya, lalu konsensus akan seperti apa yang bersifat permanen, nyaris tidak ada. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, Mas Kohar, sebetulnya kan Indonesia walaupun sekarang sudah menjadi net importer minyak, BBM, tapi kan kita sebenarnya memproduksi minyak juga. Kenapa kok tidak cukup juga kita produksi BBM di dalam negeri? Kita masih tergantung kepada pihak luar. Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 25 Juni 2025, Bersiap untuk Dunia yang Menggila. Bersiap untuk dunia yang menggila. Ada-ada saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain. Kali ini negara dengan julukan Paman Sam di bawah kepemimpinan Donald Trump itu secara terang-terangan dan terbuka menyerbu negara merdeka lainnya, Iran. Amerika masih merasa sebagai polisi, jaksa, dan hakim dunia, sehingga berhak untuk menghakimi hingga mengeksekusi negara lain. Kali ini mereka mengerahkan pesawat pengebom dan kapal selam yang meluncurkan puluhan peluru kendali, rudal, dan bom ke Iran. Semua itu dilakukan karena Iran dianggap menolak melucuti senjata nuklir yang mereka miliki. Pasca penyerbuan, Trump pun mengunggah klaim keberhasilan kekuatan militer Amerika menghancurkan 3 lokasi fasilitas nuklir Iran itu. Trump juga menyebut serangan ini sebagai keberhasilan spektakuler. Padahal sejumlah senator di Amerika Serikat menganggap aksi militer itu sebagai pelanggaran konstitusi, sebab tidak ada persetujuan dari Senat untuk melakukan serbuan itu.
Apalagi Organisasi Energi Atom Internasional IAEA sebenarnya pernah melarang serbuan ke fasilitas nuklir di Iran. Sebab serangan ke fasilitas nuklir dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Melalui serangan itu, AS sebagai kekuatan superpower dunia sama sekali tak menghargai semua kesepakatan dan aturan-aturan itu. Yang dilakukan Trump lebih kepada hasrat untuk ikut cawe-cawe bersama sekutunya Israel untuk menyerbu Iran. Keterlibatan AS jelas akan menjauhkan harapan terjadinya perdamaian dunia. Kutukan, seruan, dan pernyataan sikap seakan dianggap angin lalu. Jangankan kecaman, surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu oleh Mahkamah Pidana Internasional ICC saja seakan menjadi macan ompong. Nyaring ketika dibacakan, tapi tidak berdampak apapun. Indonesia telah mengecam segala bentuk agresi dan mendorong agar konflik diselesaikan melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Di sisi praksis, pemerintah juga mulai mengevakuasi warga negara Indonesia WNI dari Iran. Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga mesti bersiap dengan langkah-langkah mitigasi mengatasi perang berkepanjangan. Perang kali ini diyakini bakal mengguncang perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Sektor yang perlu diwaspadai berpengaruh ke Indonesia adalah di bidang energi dan keuangan. Harga minyak, gas alam dunia, dan nilai tukar dolar Amerika Serikat berpeluang menggila. Apalagi Indonesia ialah negara importir minyak. Kejayaan kita selaku negara eksportir minyak dan gas bumi, migas, tinggal sejarah. Maka, wajar bila kita mesti sangat serius mengatasi dampak buruk dari kebrutalan agresi Israel yang dipimpin Netanyahu dan Amerika di bawah komando Trump. Ketergantungan jelas membuat Indonesia tidak bisa berkutik terhadap dinamika perekonomian global. Bila harga migas dunia melonjak, harga bahan bakar minyak di tanah air otomatis akan terkerek naik. Maka, konsumen BBM mesti membayar lebih mahal akibat kenaikan itu. Pula, subsidi energi juga akan membengkak. Alhasil, anggaran negara bisa jebol bila terus-terusan menghadapi situasi global yang makin liar oleh sepak terjang dua kepala negara yang amat brutal itu. Sudah saatnya dan seharusnya keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melahirkan kemandirian energi di tanah air tidak sekadar rencana di atas kertas. Segera praktekkan cetak biru kemandirian energi itu mulai sekarang agar di jangka menengah dan jangka panjang negeri ini tidak selalu diombang-ambingkan situasi. Pada saat bersamaan, akhiri praktek korupsi dan permainan mafia di sektor energi. Bila ada yang tidak sepaham dengan tekad ini dan masih ingin main-main, silakan minggir atau dipinggirkan. Karena selama benalu itu tetap bercokol, jangan bermimpi kemandirian energi akan tercapai. Tatanan dunia sudah diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan konsensus dan ketenangan dunia. Mereka tetap menjual retorika menjaga perdamaian, namun dengan menghabisi sesama. Maka, negeri ini mesti memitigasi semuanya. Kita mesti bersiap menghadapi tatanan dunia yang kian menggila. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Kohar, pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Epo. Selamat pagi Pak Max. Silakan Pak, langsung saja pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Yang semakin menggila, di mana saat ini Amerika sudah berperan dalam penyerangan ke Iran. Tapi bagi saya, Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden, mari kita tetap tenang. Kita tidak perlu ikut-ikutan dengan segala macam apa tetapi sekarang kita fokus dengan Presiden dengan para menteri untuk menjalankan politik kebijakan dalam negeri. Bagaimana mengembangkan ekonomi kita supaya kita bertahan menghadapi kondisi dunia yang semakin menggila. Presiden kemarin kan baru pulang dari Rusia. Baru juga melakukan pertemuan di sini. Ya kan? Nah, untuk ini Presiden dibantu oleh para menteri dan semua jajaran pemerintahan yang ada di Jakarta maupun provinsi. Mari kita konsentrasi untuk meningkatkan perekonomian kita melalui program yang saat ini sedang berjalan, di mana peran kepolisian lahan itu kita implementasi penuh. Kemudian saran dari saya, Bapak Presiden dengan ada di mana Presiden. Baik, mohon maaf Pak Max, kami agak kurang jelas sedikit, tapi saya sudah menangkap maksud Anda tadi untuk fokus di dalam negeri. Terima kasih Pak Max Simatau dari Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi Pak. Pak Max, Mas Kohar mengatakan Indonesia, kalau tidak salah ya, tadi agak kurang jelas, tidak usah ikutan, fokus ke produksi dalam negeri, kalau nggak salah begitu. Bagaimana Mas? Iya, kita bisa seperti itu. Tapi kan kita juga tergantung pada dunia. Minyak kita ini kan tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Tadi Bung Leo menanyakan, mengapa kita memproduksi tapi kan kita kok tidak bisa memenuhi diri sendiri. Ya karena memang produksi kita sangat terbatas. Produksi minyak kita saat ini tidak sampai pada angka 750 barel per hari, 750 ribu barel per hari kan. Belum paling mentok di 800 ribu lah. Cita-cita untuk bisa mencapai 1 juta barel per hari kan baru pada nanti 2030. Kalau jadi? Kalau bisa. Kalau sampai. Karena memang sumur-sumur minyak kita banyak yang tua. Kemudian banyak yang sudah tidak aktif. Dan proses-proses eksplorasi kan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Investasi kita juga masih tidak semuanya menarik bagi para investor di bidang perminyakan. Itulah kenapa kemudian kita konsumsi minyak kita juga sangat-sangat besar. Konsumsi BBM kita, konsumsi minyak kita bisa 1,5 juta sendiri, 1,5 juta barel per hari. Nah, dengan demikian kan berarti ada selisih. Nah, selisih ini kan harus kita impor. Berarti kita betul-betul sudah menjadi negara impor. Nah, ketika nanti harga minyak dunia sangat tinggi, pengaruhnya sangat besar. Kita tidak bisa menutup mata pada dunia. Pengaruhnya pasti pada subsidi. Nah, pertanyaannya, masalahnya begitu, Mas Kohar. Ketika BBM, kalau nanti harga minyak mentah meroket, harus dinaikkan. Itu sesuatu yang tidak populis, tidak menyenangkan. Apakah itu kemudian bisa disiapkan oleh pemerintah? Kita bahas bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, pemirsa. Mas Kohar, kalau kita bisa lebih cepat untuk bersiap, tapi kan ini ada dampaknya ya. Kalau kemudian misalnya katakanlah pemerintah mengatakan rakyat harus bersiap, BBM harus bisa kita naikkan. Mungkin rakyat akan resah. Nah,
pilihan apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya mungkin bisa menambal subsidi, mau tidak mau. Mencari cara yang lain, apakah dengan ekstensifikasi pajak gitu, atau dengan ceruk-ceruk yang lain yang masih memungkinkan untuk dipakai. Tetapi kita tidak punya banyak pilihan memang. Iya. Karena dunia yang semakin menggila ini harus, yang paling penting adalah bantalan sosial kepada mereka yang paling membutuhkan itu tidak boleh lupa. Ini yang selalu rumus yang terjadi. Nah, bayangkan hari-hari terakhir ini kan dunia dibayangi kecemasan kalau sampai Iran menutup Selat Hormuz. Sementara Selat Hormuz itu 20 hingga 26% kebutuhan energi dunia itu lewat situ. Begitu itu ditutup beberapa hari saja, pasti akan menimbulkan gejolak yang luar biasa. Itu wilayah Iran ya? Banyak yang bertanya, memang Iran bisa menutup? Itu sebetulnya pelayaran internasional. Oke, katakanlah tidak bisa menutup, tapi cukup diganggu saja. Itu sudah putar balik mereka. Karena itu selat yang sangat sempit, selat yang tidak luas, tapi itu sangat strategis. Minyak dari Arab Saudi, gas dari Qatar, pasti lewat situ. Suplai ke Eropa, ke Cina, ke Jepang, ke India. Termasuk kita? Ya kita kan dari Singapura. Singapura minyaknya dari mana? Minyaknya dari Arab juga. Singapura hanya mengolah ya. Nah artinya itu pasti akan berpengaruh. Dan kalau sampai itu terjadi maka ya subsidi akan meledak. Sekarang ini di 2025 APBN kita itu menyubsidi energi 203,4 triliun rupiah. Nah kalau sampai katakanlah misalnya 20% saja naik, itu maka ya hampir 250 triliun. Nah kalau terus-menerus tidak terkendali, ya kita tidak tahu akan seperti apa yang terjadi. Belum lagi dampak logistik. Ya, rantai pasok yang semakin seret dan seterusnya. Lalu dampak turunan dari kenaikan harga-harga itu, maka akan muncul inflasi dan seterusnya. Apakah itu pemerintah yang tidak boleh? Apakah pemerintah harus segera mengatakan siap-siap untuk yang terburuk? Tidak harus selalu menakut-nakuti masyarakat dengan seperti itu, tetapi realistis saja. Yang paling penting adalah jangan menyangkal. Karena kalau kita menyangkal segala sesuatu itu biasanya nanti akan terlena. Dan ketika terlena, kita akan selalu terlambat dalam mengambil tindakan. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan pemikiran kepada kebijakan yang diambil pemerintah. Mas Kohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kita harus melihat bahwa hukum internasional dan konsensus global yang saat ini tidak lagi dipedulikan para pemimpin dunia membuat Indonesia harus bersiap menghadapi dampaknya dengan memperkuat ketahanan energi, menjaga stabilitas ekonomi, dan memitigasi setiap ancaman yang muncul dari luar negeri. Saya, Leonard Samuel, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.